Selamat pagi pada hari ini tanggal 9 Juni 2023, hari Jumat. Saya menyampaikan renungan lewat gemar. Saya ambil dari kitab Amsal 28 ayat 14, pasal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Sekilas kalau kita baca ini simpel ya, karena ini kita lakukan setiap hari. Sebagai orang Kristen kita harus takut akan Tuhan, dan kita tahu dampaknya saat kita tidak melakukan itu. Tapi kalau saya baca dan saya amati, ayat ini mempunyai arti yang dalam. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Versi King James versi itu kata berbahagialah itu menggunakan kata happy. Nah, kalau di dalam bahasa Ibrani menggunakan kata Asher. Asher ini mempunyai arti didefinisikan sebagai kebahagiaan atau berkah. Nah, penggunaannya ini bisa dikatakan sebagai diberkati, mendapat suatu berkat, mendapat sesuatu kebahagiaan. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberikan hidup kita menjadi bahagia, atau hidup kita ini menjadi berkah. Jadi kata berbahagialah ini mempunyai arti yang saat kita melakukan saat kita takut akan Tuhan, kita akan diberkati. Nah, di sini ada kata senantiasa. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Nah, kata senantiasa ini bagi saya sesuatu yang menurut saya ini wah gitu. Karena kalau saya edit berkata tulisan ini, cukup kita berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Tapi ada kata senantiasa. Artinya apakah tidak semua orang Kristen melakukannya dengan senantiasa? Apa sih arti kata senantiasa ini? Senantiasa itu dalam bahasa Ibraninya menggunakan kata tamid. Di bahasa Inggris kan menjadi kata always. Artinya selalu. Berarti senantiasa ini memiliki arti sebagai kata sifat yang harus kita lakukan terus menerus. Artinya kita sebagai orang Kristen, kita harus memiliki sifat takut akan Tuhan secara terus menerus dalam setiap kondisi kita, apapun, baik senang, baik sedih, baik hancur, baik bahagia, atau apapun. Artinya kalau digabungkan berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, ini kalimat yang simple tapi susah dilakukan. Nah, itu adalah tantangan kita sebagai orang Kristen. Karena ada kata senantiasa, artinya berarti tidak semua orang Kristen yang mengenal Allah, orang anak-anak Tuhan, tidak melakukan hal ini dengan baik.
Berbagailah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Ini adalah cambukan keras bagi kita sebagai orang Kristen. Karena apa? Berbagailah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Artinya saat kita takut akan Tuhan, kita melakukan senantiasa, kita terus menerus teguh, taat, setia dengan hati yang tulus, Tuhan akan memberikan kita kebahagiaan. Nah, setelah kalimat itu ada kata akibatnya. Ini tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Mengeraskan hatinya ini berarti dia itu angkuh. Dia itu kepala batu ya kalau kita ngomong. Mengeraskan hatinya, orang yang tidak mau menerima masukan baik, berpendirian pada dirinya sendiri. Pokoknya saya anak Tuhan, ya saya berdoa seperti biasa, ya saya ke gereja, ya sudah pada umumnya sebagai formalitas saja. Padahal di sini dikatakan senantiasa berarti tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan kondisi, tidak ada batasan apapun. Semua harus dilakukan seperti itu. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya, dia mempunyai pemikiran sendiri bahwa aku anak Tuhan, tapi aku ya seperti ini. Akhirnya banyak anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan undur daripada Tuhan. Mereka punya prinsip sendiri, mereka punya pemikiran sendiri terhadap hidupnya. Padahal Tuhan senantiasa menolong kita. Tuhan senantiasa membantu kita dalam setiap kehidupan kita. Akan jatuh ke dalam malapetaka. Kata jatuh ini menggunakan kata napal. Dari bahasa Ibraninya menggunakan kata napal. Artinya jatuh, atau secara penggunaan katanya bisa dikatakan menyebabkan kejatuhan, menyebabkan kegagalan, dilemparkan ke dalam kalau kita gabung, dilemparkan ke dalam malapetaka. Akhirnya menyebabkan kejatuhan, menyebabkan kegagalan. Dan ini akan terus menerus kita alami saat kita terus mengeraskan hati kita ke dalam malapetaka. Malapetaka bukan berarti kita akan mendapat celaka. Malapetaka ini sifatnya suatu kesulitan atau kesengsaraan yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Sampai kapan? Ya sampai kita tidak mengeraskan hati kita kepada Tuhan, sampai kita bersungguh-sungguh senantiasa takut akan Tuhan. Jadi pada pagi hari ini saya pun belajar dari ayat ini, yang kita rasa, bagi saya ini, kalau saya baca secara biasa, saya secara langsung ya berkata, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Ini pasti kita lakukan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Ini merupakan, kalau kita pikir secara simpel, ini adalah sebab akibat. Saat kita tidak takut akan Tuhan, kita akan mendapat malapetaka. Tapi ternyata ada makna di dalamnya, bahwa kita sebagai orang Kristen harus bersungguh-sungguh, harus setiap hari, setiap waktu, setiap detik, menit, ataupun apapun, kita harus mengagungkan Tuhan, menghormati Tuhan. Dengan cara apa? Ya kita terus memuji Tuhan. Apapun yang kita dapat, Tuhan, aku bersyukur atas apa yang Engkau berikan hari ini.
kita mendapat masalah, Tuhan saya bersyukur saya diberi teguran dari masalah ini. Tuhan saya bersyukur saya mendapatkan hal seperti ini. Saat kita mendapat kebahagiaan, Tuhan terima kasih. Saat kita membutuhkan pertolongan, Tuhan tunjukkanlah jalan-Mu. Apapun kondisi kita harus datang kepada Allah. Inti dari ayat ini adalah supaya kita sebagai orang Kristen jangan berpegang pada pendirian kita sendiri. Apapun jabatan kita, sepintar apapun kita masih membutuhkan Tuhan. Kita masih harus datang kepada Tuhan agar kita memperoleh hikmat daripada Tuhan atas setiap kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.